Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di pagi hari yang masih sedikit mendung ini di Blitar Raya khususnya, bagaimana di daerah-daerah sahabat semua ya. Pagi hari ini masih sekitar jam 6 ya. Kita sudah berada di kebun untuk pengecekan tanaman dan pembagian tugas untuk hari ini khususnya ya. Sahabat, banyak pertanyaan baik itu melalui WA yang terutama ya, tanaman saya kok sulit berbuah, itu apa penyebabnya? Ya, itu poin penting yang ingin saya bagikan di pagi hari yang masih mendung ini ya. Jadi sahabat, banyak sekali faktor kenapa tanaman itu khususnya alpukat itu sulit berbuah ya. Di antaranya tetap saya ingin mengingatkan kembali untuk kita semua ya, pentingnya dalam hal budidaya itu bibit ya. Tidak hanya tanaman sahabat, ikan, kambing, domba ataupun sapi, apapun lah ya yang berkaitan dengan budidaya itu pentingnya dalam hal pemilihan bibit itu nomor satu. Bahkan mohon maaf, sekelas kita sebagai manusia itu kalau kita salah dalam menentukan pendamping itu nanti kan akan melahirkan seorang anak-anak. Berarti kita itu kan induan ya, induan yang unggul. Itu nanti akan sangat berpengaruh ya pada, mohon maaf, penerus kita ke depannya ya. Kalau sampai salah kita itu salah ya. Jadi sangat dominan, persentase terbesar dalam hal bicara bibit unggul itu adalah induknya. Kalau manusia ya ibunya. Itu sangat-sangat menentukan bagaimana ke depan anak-anak itu akan berkembang ya, dan meneruskan tradisi kita sebagai manusia tentu terus bertambah yang namanya keturunan ya. Ini kondisi red Vietnam ya yang ada di bibit unggul Blitar. Alhamdulillah datangi apa ini namanya, tawon ya. Ini dia mencari madu sekaligus meratakan serbuk sari ya ke bunga-bunga yang lainnya, dan itu yang akan menentukan hasil akhir daripada bunga menjadi buah. Peran daripada hewan-hewan itu sangat menentukan ya. Kembali sahabat, kasus banyak dijumpai di lapangan tanaman sulit berbuah itu banyak sekali kasusnya. Di antaranya yang nomor satu, kalau saya tetap ya, bibitnya itu mohon maaf mungkin dihasilkan dari persilangan atau okulasi yang entris atau batang atas itu sekali lagi itu harus dari induan yang sudah pernah berbuah, minimal kalau di kita itu sudah pernah berbuah 2 kali. Bicara idealnya ya 5 kali, dan alhamdulillah ya di bibit unggul Blitar 5758 itu rata-rata induan yang kita pakai itu sudah lebih dari 5 kali berbuahnya ya. Jadi ketika dilakukan satu sesi perawatan standar, itu tanaman-tanaman yang atau bibit-bibit yang sudah kita kirim seluruh Indonesia itu, bahkan sebagian Malaysia Timur kita kirim bibit sampai sana ya sahabat. Itu alhamdulillah di fase 2 tahun rata-rata perawatan sampai 3 tahun itu sudah mulai berbuah tentunya ya. Selain bibit, tentu sekali lagi pentingnya dalam hal perawatan ya. Perawatan itu kalau saya meliputi yang utama, pastikan kecukupan akan airnya ya. Air itu adalah segala-galanya bagi makhluk hidup apapun, termasuk kita sebagai manusia. Itu air itu benar-benar menjadi sesuatu hal yang sangat urgent, sesuatu hal yang nggak bisa diganti dengan yang lainnya. Kalau bicara pupuk kurang-kurang sedikit masih oke lah ya, tapi kalau
makhluk hidup itu sudah kekurangan air, waduh itu berat sekali ya. Tapi ingat, di fase-fase awal bunga seperti ini air harus kita batasi, tetap kita suplai tetapi kita batasi ya. Tanaman usia di bawah 5 tahun itu kebutuhan perharinya itu antara 7 sampai 15 liter ya. Nah nanti itu di fase-fase awal di musim kering ya. Kalau nanti sudah mulai bunga menjadi buah, itu kita tambahkan lagi sampai di angka 15 liter per hari di fase pembuahan ya. Kalau di fase-fase pertumbuhan, fase-fase awal los nggak apa-apa ya, tapi tetap harus kita batasi. Sekali lagi, tanaman di bawah usia 5 tahun itu kebutuhannya antara 5 sampai 15 liter di lahan ya sahabat ya, bukan di pot seperti ini loh ya. Kalau di pot-potan seperti ini 2 sampai 5 liter cukup ya. Tetapi kalau di fase masih bunga seperti ini tetap harus kita batasi agar apa? Bunga-bunga yang ada ini tidak terlalu banyak yang rontok ya. Kemudian selanjutnya di part yang ketiga, bukan part ya, tapi urutan yang ketiga. Kalau di fase awal tadi itu, di pertama tadi saya jelaskan kenapa tanaman itu sulit berbuah, mungkin dihasilkan dari bibit yang indukannya belum pernah berbuah, itu makanya lama. Apalagi kalau dari biji ya sahabat ya, dari biji itu bicara ideal 5 sampai 7 tahun itu baru mulai berbuah dengan perawatan ya tentunya. Jadi kalau dari biji tanpa okulasi itu biasanya ya 5 sampai 7 tahun. Tetapi kalau dari okulasi, dari bibitan yang 80-90 cm kurang dari 1 meter dengan perawatan yang intensif itu 2 tahun sampai 3 tahun sudah mulai produksi ya. Jadi yang pertama adalah pentingnya kita menentukan memilih bibit yang unggul, bibit yang jelas, sekali lagi dihasilkan dari indukan yang pernah berbuah ya. Maka sekali lagi itu bisa mempercepat tanaman itu sendiri untuk berbuah. Yang kedua tentu perawatan, dan yang ketiga terus memastikan tanaman itu sehat dohiron wa batinan, dalam artian secara tata lahirnya harus kelihatan segar seperti ini ya. Ini artinya nutrisi yang dibutuhkan tanaman itu sendiri sudah tercukupi ya. Jadi sekali lagi, pertama, apa penyebab tanaman itu sulit berbuah? Di antaranya yaitu ya, coba dipelajari lagi sahabat ya, kira-kira itu bibitnya dulu bagaimana, perawatannya seperti apa. Kalau di fase-fase pembuahan tentu pupuk-pupuk yang dibutuhkan adalah yang berfosfat tinggi, kalium tinggi. Contoh saja itu bisa menggunakan MKP ataupun KNO3 yang berwarna putih. Itu bisa menyuplai tanaman itu dari fase vegetatif menjadi generatif gitu ya. Untuk selengkapnya seutuhnya bisa sahabat-sahabat semua konsultasi by WA ya, monggo secara detailnya. Mungkin itu ya sahabat apa yang bisa saya bagi pada pagi hari ini. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap jiwa.